beliau anaknya dokter, tetapi beliau ini adalah polisi ini. Mohon tanggapannya Pak Setiadi, barangkali untuk kita semua yang bekerja di perumah sakitan, ya tentu ada sesuatu yang harus kita semuanya perbaiki. Aturan banyak, tapi bagaimana menegakkannya? Silakan Pak Setiadi memohonkan. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Pak ya, Setiadi. selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk semua Bapak Ibu semua sekalian pada malam hari ini. Tadi saya sempat mengikuti beberapa saat talk show Dr. Hadi dengan Radio El Sinta. Menarik juga, ada banyak pertanyaan terkait dengan fenomena atau kejadian yang sudah beberapa hari yang lalu. Tanggapan saya ada dua, Dok. Yang pertama terkait dengan regulasi yang begitu banyak, begitu luas dan komprehensif, dan kadang saya juga berpikir sudah dibebani merawat dan meneliti hipotesa pasien dan sebagainya, belum memikirkan masalah obatnya dan sebagainya, kok dibebani terkait dengan regulasi yang begitu banyak. Ini memang dokter itu manusia super memang. Iya, iya. Super dalam pengetahuan dan super dalam practically. Saya sebagai orang hukum atau praktisi hukum juga geleng-geleng. Yang kedua, terkait dengan regulasi itu sendiri, memang kadang perlu sosialisasi yang lebih mendalam, karena kita tahu antara rumah sakit di daerah tipe D, tipe C, kemudian di pusat pasti beda, apalagi di Pulau Jawa dengan di luar Jawa sangat berbeda. Kebetulan saya sudah beberapa kali keliling ke luar Jawa. Dan kejadiannya sebenarnya kalau melihat dari pelakunya ini kan dia sudah ke 3-4 kali. Di Kalimantan dia sudah melakukan. Hanya saya tidak tahu kenapa APH tidak melakukan proses pada waktu dia pertama kali melakukan di Samarinda atau di Balikpapan. Nah, terkait dengan masalah itu yang dia menggunakan, saya sedikit ada terusik terkait dengan penerapan hukumnya. Saya akan melihatnya terlalu sederhana sekali. Dia dikenakan pasal penipuan. Penipuan, ya. Padahal kalau melihat dari konstruksi perbuatan, ada beberapa tindak pidana khusus yang dia lakukan bersamaan. Ya. Mulai pertama dia mengakses data dari dokter resmi, dokter yang terafiliasi, dokter praktek, dokter yang dia masuk ke hack melalui hack Facebooknya dan data yang lain dari dokter yang asli. Kemudian yang kedua dia mengganti wajah dari dokter asli ke wajah si pelaku. Itu sudah melanggar undang-undang ITE, jelas itu, berat itu sebenarnya. Dan untuk ancamannya di samping berat dan juga dendanya berat. Kalau penipuan itu hanya 4 tahun, Pak. Dan tidak ada denda uang. Jadi nanti kalau ada kejadian ini seperti yang akan datang, nanti akan menjadi fenomena berulang dan berulang. Kita kan tidak tahu rumah sakit yang di daerah, di pelosok itu kan butuh dokter, tapi ternyata dokternya aspal. Kemudian undang-undang yang lain, 4 bulan yang lalu kita sudah mendengar ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Jelas itu sudah jelas ancamannya bahwa termasuk data pribadi. Dokter kan data pribadinya dia. Jadi itu sudah berlapis-lapis. Saya melihatnya ini ada hal yang harus dikomunikasikan dengan APH, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Jangan sampai nanti kejadian seperti mungkin pernah kita ingat 4-5 tahun yang lalu ada dokter gadungan juga yang berpraktek di PSSI selama 5, 6 atau 8 tahun. Ancamannya cuma 1 tahun, Pak. Meskipun dia tidak menangani pasien, tapi pemain bola. Tapi ini kan kita berbicara masalah profesi, Pak. Profesi yang menurut saya profesi yang sangat mulia dan profesinya sangat tua, karena dokter itu kan sejak zaman peradaban manusia sudah ada. Jadi saya menghimbau terkait dengan masalah ini ya harus ada persamansepsi dari semua pihak, baik pelaku, stakeholder, dokter sendiri, rumah sakit, dan juga praktisi hukum. Jangan sampai ini kejadian berulang. Nah, kalau
Kalau dia melakukan menyuntik aja, yang diambil obatnya lain kan kena lagi masalah penggunaan obat-obatan yang tidak benar. Ya. Undang-undang kesehatan, praktek kedokteran kan ada masing-masing. Karena salah satu profesi yang banyak undang-undangnya adalah dokter, Pak. Saya lihat itu sendiri. Apalagi yang terakhir ini yang Pak Hadi, Dokter Hadi lihat sendiri itu sudah kayaknya apa namanya hang up itu sudah menyerah terkait dengan omnibus law di bidang kesehatan. Ya, yang banyak dokter waktu itu demo di Senayan dan sebagainya. Tetapi itu memang putusan regulasi politik ya apa boleh buat, kita harus melakukan kecuali melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu proses panjang lagi. Jadi intinya karena saya juga ada membawa moral juga, kebetulan saya keluarga anak dokter, mantu dokter, besan dokter, adik saya juga ada yang dokter, jadi paling tidak saya harus membackup-nya dia dari sisi hukum. Ya, karena kan hukum itu sangat komprehensif pemahaman dan penjelasannya, sementara dokter kan tidak bisa, dia mempelajari dua hal yang berbeda. Satu masalah profesi dokter yang luar biasa rumit dan rigid, sementara hukum juga kadang-kadang dalam waktu singkat bisa berubah, di amandemen, direvisi, dan sebagainya. Ini kita belum bicara terkait dengan kedokteran dan BPJS, tuh, Pak. Lebih luas lagi. Gitu. Sementara demikian, Dr. Hadi, terima kasih. Mohon maaf sebelum. Aduh, Pak Setiadi, terima kasih sekali nih sudah diberikan pendapat. Mas Beni ini, beliau adalah ahli hukum, polisi ya, dan juga keluarga dokter lagi ya, lengkap nih. Ada bagaimana ini juga menjadi pecutan buat kita untuk lebih ke depannya ya, para aktivitas hospital ya. Tapi perlu diketahui nih Pak Setiadi bahwa Pak siapa ya, Susanto ya, ini juga udah pernah ditahan ini Pak, cuman ya apa ya Mas Beni 2 tahun nih atau di 2 bulan. Ya, ini juga udah residivis ini rupanya, kambuhan ini. Ya ini mungkin nanti saya nggak tahu bisa dibisikin Pak, karena biar bagaimana ini hukum memang bukannya untuk melakukan suatu penganiayaan, tetapi mungkin ada efek jerah ya. Tetapi kitanya juga jangan membuka pintu masuk ya Pak Setiadi ya. Harus trapnya itu lebih kuat lagi ya. Gitu. Boleh saran satu saja Pak. Silakan Pak Setiadi. Kebetulan kan dilaksanakannya kan sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Barangkali di sana kan ada di daerah Jawa Timur dan juga Surabaya, tentunya bisa memonitor dan juga bisa memberikan literasi kepada jaksanya, karena sudah diajukan oleh jaksa kepada pengadilan. Jadi nanti boleh hakim itu melakukan penemuan hukum terkait dengan perbuatan si pelaku ini, karena dia kan sudah pernah sekali 2 kali dan ini menjadi mata pencarian yang bersangkutan. Tentunya dalam asas hukum itu atau teori hukum ada unsur pemberatan supaya hal ini tidak ditiru oleh pelaku-pelaku yang lain yang mungkin sudah terjadi tapi belum ketangkap, Pak. Kita kan tidak tahu karena jumlah dokter kan berapapun itu kan nggak pernah cukup gitu. Karena kan imbang antara jumlah penduduk pasien dengan jumlah dokter kan tidak pernah ideal karena selalu kekurangan. Jadi sekali lagi nanti bisa komunikasi dengan pihak kejaksaan supaya kalau misalnya keterangan ahli diperlukan, ya mungkin dari pengurus di Jawa Timur bisa memberikan masukan kepada beliau-beliau itu untuk nanti hakimnya jangan memutus kayak kasus-kasus yang dulu. Hanya 1 tahun, Pak. 1 tahun dia keluar pasti akan melakukan pengulangan lagi di tempat lain. Ini kan betul-betul yang digunakan banyak ya. Betul. Ini kan menyangkut jiwa dan kesehatan manusia, Pak, bukan masalah sembarangan. Sementara itu, Dok, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.